kalian. Kita akan ceritakan betapa dahsyatnya Dia, betapa luar biasanya Dia. Haleluya.
dahsyat. Nama yang sudah punya penyakit, bahkan nama yang sudah membangkitkan orang yang mati. Dahsyat Dia. Haleluya. Adalah kamu Tuhan dalam
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kedalaman, Engkau ada bagi kami Yesus. Haleluya.
sampai detik ini Tuhan, kami tahu penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Kami harus akui Terima kasih, Yesus. kami penuh dengan kelemahan. Tapi saat Engkau menyertai kami Tuhan, Haleluya, Yesus. kami boleh lihat ada kemenangan besar di depan yang menanti kami. Allah yang luar biasa. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu. Terima kasih. Ada kesiapan Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu. Bukan ego hamba-Mu yang ada, tapi ada perkataan Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, yang membangun kami, merubah kehidupan kami, untuk kami menjadi sama lagi seperti Engkau Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Setiap tanah-tanah hati yang paling baik kami siapkan, supaya benih-benih firman Tuhan itu tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima firman-Mu. Kami siap dibentuk oleh firman. Kami siap dididik oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Masih yakin penyertaan Tuhan sampai detik ini? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini kembali saya akan melanjutkan tentang apa yang pernah saya bawakan di bulan Januari tanggal 12. Saya masih akan mengupas tentang 12 pengintai di mana bangsa Israel untuk menduduki tanah perjanjian. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, melangkah ke depan, melangkah ke masa depan. Tidak sedikit yang di antara kita yang mungkin waktu-waktu ini sedang ada dalam persimpangan untuk memikirkan, mengambil keputusan penting ke arah mana kita akan membawa kehidupan kita. Apalagi di tahun ini. Tahun ini segala sesuatu tidak pasti kayaknya. Kita boleh melihat bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa Indonesia pada khususnya. Salah satu pabrik terbesar tekstil harus mem-PHK sekitar 10.000 orang. Artinya di depan masih banyak ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Itu yang pasti. Kisah 12 pengintai memasuki tanah perjanjian. Mari kita buka bersama-sama di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama ayat ini, ayat 27 sampai 28. 2, 3. Inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kotanya dan sangat besar juga. Terima kasih, silakan duduk. Bangsa Israel tentu sudah mendengar dari nenek moyang mereka tentang tanah perjanjian yang sudah mereka dengar masih di tanah Mesir, dan mereka membenarkan dengan dikirimnya 12 pengintai itu. Mereka membenarkan akan janji Tuhan akan tanah perjanjian itu. Di situ kan kita sudah baca bahwa kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh,
memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya memang itu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi kalau kita melihat di Bilangan 13 ayat 31 sampai 32, di Bilangan 13 ayat 31 32, di situ seakan-akan bangsa ini bersungut-sungut, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Seakan-akan ada tantangan antara bangsa Israel dengan penggenapan janji Tuhan. Seakan-akan ada halangan yang waktu awal Tuhan memberikan kepada bangsa, pada kita tentang masa depan, visi yang begitu besar, tapi kadang-kadang kita melangkah majunya kita penuh dengan ketakutan. Seakan-akan ada penghalang. Saya minta tolong kepada salah satu jemaat untuk menggambarkan. Nah, itu bagaimana bangsa Israel yang diwakili oleh 12 pemimpin melihat tanah perjanjian, tapi seakan-akan ada penghalang yang untuk mereka menggenapi janji Tuhan di tanah perjanjian tersebut. Nah, kisah ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali dihadapkan kepada pilihan bagaimana kita merespon terhadap langkah-langkah kita ke depan nanti. Di firman Tuhan di 12 Januari yang lalu, di situ kita diajar bahwa di setiap musim itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Dan kita diajar bagaimana kita merespon dengan benar. 10 pengintai, dia merespon cenderung melihat masalah yang ada, menyebarkan ketakutan untuk orang lain, untuk bangsa Israel. Hidup dari kenangan masa lalu. 10 pengintai cerita, di Mesir jauh lebih enak, bersungut-sungut. Itu 10 pengintai. Tetapi 2 pengintai bahwa tantangan yang ada di depan itu untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa akan bersama dengan mereka. Ringkasan khotbah di 12 Januari mengatakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar, apa yang terjadi di sekitar kita tidak bisa kendalikan. Tetapi hari ini kita bisa memilih dan mengendalikan apa yang menjadi respon kita. Itu yang bisa kita atur, itu yang bisa kita kendalikan. Bangsa Israel merespon dengan bersungut-sungut, kembali ke masa lalu. 2 pengintai Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama melihat tantangan, tapi respon mereka berbeda. Yang satu melihat tantangan sebagai peluang bagaimana Tuhan yang beserta mereka akan mampu, yang lain melihat sebagai penghalang. Nah, apa yang membuat hidup kita hari-hari ini seakan-akan melangkah ke depan kok demikian begitu susah? Penghalang apa kira-kira yang membuat langkah-langkah kita ke depan seakan-akan begitu susah? Dan pagi hari ini kita coba belajar bersama-sama dari kisah ini. Apa sih? Kita coba identifikasi apa sih yang menjadi penghalang bangsa ini, dan kemungkinan besar ini pun yang menjadi penghalang kita untuk melangkah ke depan. Kita belajar bersama-sama dari kisah ini. Yang pertama, penghalang yang pertama yang bisa kita temukan adalah bangsa Israel susah untuk melepaskan apa yang di belakang. Susah untuk melepaskan apa yang di belakang. Let go the past. Susah untuk bergumul. Dan
Dan kita pun seringkali bergumul untuk melepaskan apa yang kita pernah alami di masa lalu, apa yang ada di belakang. Filipi 3 ayat 13, Rasul Paulus bicara seperti ini. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap apa? Menangkap yang di depan. Tetapi ini yang aku lakukan, ini yang Rasul Paulus lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri, arahnya yang dirubah. Dulu mungkin ke masa lalu, arahnya yang dirubah sekarang ke depan. Yang Rasul Paulus ubah adalah arahnya. Dia belum menggenggam yang di depan, tetapi apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah let go the past. Lepaskan apa yang di belakang dan mengarahkan diriku terlebih dahulu. Mengarahkan. Oleh sebab itu kalau kita belajar tentang bertobat, berbalik 180 derajat bertobat. Begitupun dengan Rasul, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan, arahnya yang diubah. Apakah sudah ada di masa depan? Belum. Tetapi paling tidak yang bisa kita lakukan hari ini adalah kita mengarahkan diri kita. Tidak lagi melihat yang di belakang, tapi pandangan kita ke depan. Kita harus akui kita tidak bisa mengubah apa yang di belakang. Tapi yang bisa kita lakukan hari ini adalah kita mengarahkan diri kita kepada yang di depan, kepada apa yang Tuhan taruh, kepada visi yang Tuhan taruh di setiap kita untuk ke depan. Nah, bangsa Israel ini bergumul untuk melepaskan kenangan masa lalu pada waktu mereka belum sampai ke tanah perjanjian. Bahkan bangsa ini lupa bagaimana susahnya mereka di tanah Mesir. Dan akhirnya Mesir menjadi zona nyaman buat bangsa ini. Bilangan 14 ayat 2 dan 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bangsa Israel bukan hanya bergumul tentang masa lalu mereka, bahkan bangsa ini memilih untuk kembali ke masa lalu, untuk kembali ke Mesir. Dan seringkali kehidupan kita pun sering memilih kenyamanan di masa lalu dibandingkan untuk mengambil tantangan di depan, dibandingkan untuk meraih visi Tuhan yang Tuhan beri kepada kita setiap masing-masing di depan. Ini penghalang yang pertama, melepaskan apa yang di belakang. Yang kedua, penghalang kedua yang dialami oleh bangsa Israel adalah rasa takut untuk melangkah ke depan. Rasa takut untuk melangkah ke depan. Kenapa takut melangkah ke depan? Karena memang belum pasti. Ada ketidakpastian di depan. Seperti bangsa Israel. Ada yang bilang, yakin mau maju, besar loh tangannya. Bahkan mereka sebelum mencoba, mereka lebih baik memilih mati di Mesir dari ayat yang sudah kita baca tadi, daripada mencoba menduduki tanah perjanjian tersebut. Mereka sudah berkata
berkata, tidak mungkin kita menang di situ. Mereka tidak berani melangkah sama sekali. Dan seolah-olah bangsa Israel ini lupa akan penindasan mereka di Mesir. Padahal kalau kita baca, bangsa ini yang meminta untuk keluar dari Mesir. Tapi begitu ketemu tantangan di depan, bangsa ini seolah-olah lupa akan penindasan itu. Saya mau kembali ke Mesir saja. Di Bilangan 14 ayat yang ketiga dalam terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Nanti kita mati dalam peperangan dan istri-istri serta anak-anak kami ditawan. Bukankah lebih baik kembali saja ke Mesir? Dari ayat-ayat ini dapat kita simpulkan bahwa bangsa Israel merasa lebih familiar, lebih nyaman untuk mengetahui keadaan kondisi di Mesir. Meskipun kondisi itu suatu penindasan buat mereka, tapi ya buat mereka ya ini memang masalah, tapi paling tidak kita tahu apa yang kita hadapi ya. Ini masalah hari-hari kok yang biasa kita hadapi. Ya udahlah, daripada nggak pasti yang di depan. Ini masalah yang sudah kita gumuli hari-hari dan kita sudah biasa. Jadi itu dari kita, hanya dari kita memilih kembali ke masalah yang memang kita kenali. Sudah biasa kita hidupi dengan permasalahan-permasalahan itu, daripada kita berani mengambil langkah ke depan, menerima tantangan atas janji-janji Tuhan ini. Melihat keadaan Indonesia atau dunia hari-hari ini, seakan-akan yang di depan tidak pasti. Tetapi bukankah Tuhan selalu memberikan yang lebih baik kepada anak-anaknya? Amin. Amin. Masa depan yang di depan belum pasti. Ya, memang belum pasti. Tapi seperti lagu yang sudah kita nyanyikan, penyertaan Tuhan itu pasti atas hidup kita. Itu saja yang kita perlukan. Tuhan yang menyertai kita di setiap proses, karena Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita, dan Dia dan Yesus Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Ada amin? Alkitab kita penuh dengan tantangan untuk berani melangkah bersama-sama dengan Yesus. Ada resiko di depan? Ya, ada. Apakah ada selalu kepastian di depan? Tidak selalu. Tetapi yang pasti Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara untuk kita melangkah ke depan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Itu janji dan jaminan Tuhan, penyertaan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Inilah yang penghalang kedua, yaitu takut untuk melangkah. Penghalang yang ketiga apa kira-kira yang membuat bangsa ini seakan-akan tidak bisa melihat tanah perjanjian? Yaitu penghalang yang ketiga adalah kekecewaan dan gangguan. Distraction, gangguan. Seringkali kita patah semangat atau putus asa di tengah jalan dan juga mengalami gangguan, sehingga perhatian kita tidak lagi fokus apa yang tadinya yang mau kita tuju. Visi awal, gambar awal yang menyebabkan kita berpikir mau meninggalkan masa lalu, mau melangkah, tetapi dalam perjalanan yang cukup lama, akhirnya kita menjadi putus asa dan kita kehilangan fokus visi awal yang Tuhan taruh
Bangsa Israel perlu 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Bukan karena perjalanannya 40 tahun. Perjalanannya katanya cukup 40 hari. Saya beberapa waktu yang lalu senang lihat YouTube bersama dengan anak-anak tentang keadaan Israel di YouTube. Dan perjalanan dari Mesir ke Israel memang tidak 40 tahun. Karena cukup 40 hari. Tapi mengapa 40 tahun? Tuhan hanya butuh 1 hari untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Secara fisik Israel keluar dari Mesir. Tuhan hanya butuh 1 hari. Tetapi Tuhan butuh 40 tahun mengeluarkan mentalitas Mesir dari bangsa Israel. Dan dalam proses kehidupan kita seringkali kehilangan pengharapan, kehilangan kekuatan, bahkan seringkali kita kehilangan fokus. Mengapa kita memulai perjalanan ini pada awalnya? Kita temukan pada waktu bangsa Israel menerima laporan dari 10 pengintai. 10 pengintai mengarahkan seluruh bangsa pada masalah yang ada. Dan cuma 2, yaitu Yosua dan Kaleb, yang mengarahkan bangsa ini kepada siapa yang menyertai mereka di tengah masalah yang ada. 10 pengintai ini fokusnya hanya kepada masalah, dan hanya 2 fokusnya kepada siapa yang menyertai mereka, yang akan membawa mereka mengatasi masalah-masalah tersebut. Yosua dan Kaleb tidak mengabaikan realita. Masalah, ya, mereka sama-sama melihat, ya, ada masalah. Tetapi mata iman kedua pengintai Yosua dan Kaleb fokus kepada Tuhan, karena Dia yang menyertai mereka. Musuh iblis hari-hari ini ingin berusaha mengalihkan pandangan mata iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Daripada melihat siapa yang menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya, iblis ingin supaya mata kita itu terarah kepada masalah yang menghadap, sehingga akhirnya kita lupa bahwa ada Tuhan, bahwa ada Yesus yang menyertai kita. Dan sebenarnya ini hanya permasalahan tentang bagaimana sudut pandang mata iman kita, perspektif kita, fokus kita arahnya kemana. Dan kadangkala untuk bisa melanjutkan perjalanan, langkah-langkah kita untuk tidak berputus asa adalah kembali mengarahkan fokus kita. Kemana kita lihat? Kepada siapa kita lihat? Kalau Bapak Ibu tentu tahu kan, ada kamera di handphone Bapak Ibu. Ketika gambar itu blur, Bapak Ibu akan coba mencari fokus supaya gambar itu menjadi terang kembali. Dan seringkali mata kita, perspektif kita itu menentukan bagaimana respon kita. Seandainya ada sebuah kisah tentang di Alkitab tentang kisah murid-murid Yesus ketika di atas kapal dalam badai. Kita kisah sekolah minggu, tentu Bapak Ibu tahu kisah ini. Kisah murid-murid Yesus di atas kapal ketika badai datang. Yang menarik adalah kalau seandainya mata murid-murid Yesus pada saat badai sedang terjadi itu tertuju kepada Yesus yang sedang tidur, bukan kepada badai, apa yang terjadi? Ada gambaran di situ ya, Yesus sedang tidur. Apa yang terjadi? Pertanyaannya adalah, mungkinkah murid itu juga dapat ketenangan seperti yang sedang Yesus praktekkan, sehingga murid-murid ini tetap tenang
Mata murid-murid ini melihat badai akan tenggelamkan. Dan seringkali mata kita seperti itu. Kita melihat bahwa ada badai yang begitu besar. Waduh, kapal saya mau tenggelam. Seandainya mata murid-murid itu tertuju kepada Yesus yang sedang tidur, kemungkinan besar mereka akan punya keteguhan di tengah badai. Amin. Kalau mata kita tertuju kepada Yesus yang menyertai kita, tentu kita pun akan merasa tenang di tengah badai yang sedang bergelombang. Makanya ketika murid-murid ini membantu Yesus, Yesus cuma berkata, kenapa kalian tidak percaya? Karena Yesus tidak meninggalkan mereka. Kita lihat kan, Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid di perahu di tengah badai. Yang jadi masalah adalah murid-murid fokusnya hanya melihat gelombang, kamu mau tenang. Mereka lupa ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Kita harus belajar untuk fokus kepada bukan melihat pada masalah, tapi melihat kepada siapa yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk melewati masalah yang ada. Di tengah dunia yang penuh kebisingan hari-hari ini, ada begitu banyak suara-suara, baik di media sosial, dimanapun. Kita perlu membatasi semua kebisingan yang ada di dunia ini. Kebisingan, suara-suara yang hanya menjatuhkan mental kita, menjatuhkan semangat kita. Ada banyak suara di dunia, tapi tidak perlu kita dengar semua. Dan suara-suara tersebut merupakan gangguan, distraction, gangguan yang mengakibatkan fokus kita hilang kepada Yesus. Dan akhirnya kita melewatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dari kisah 12 pengintai ini, seandainya 10 ini mempunyai respon yang sama dengan pengintai, tentu tidak perlu 40 tahun berkeliling. Setiap kali kita menolak percaya bimbingan Tuhan, menolak percaya bimbingan Tuhan, sebenarnya kita sedang kehilangan kesempatan untuk menerima pernyataan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Inilah penghalang-penghalang yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah saudara tahu apa yang menjadi penghalang Bapak Ibu Saudara dalam melangkah menuju ke depan? Apakah tahu? Bapak Ibu Saudara masih susah melepaskan apa yang di belakang? Atau Bapak Ibu Saudara masih takut untuk melangkah ke depan? Atau sudah melangkah, masih dalam proses, tapi kekecewaan dan gangguan akhirnya membuat fokus kita kepada apa yang di depan itu menjadi hilang? Apa yang menjadi penghalang dalam langkah-langkah Bapak Ibu ke depan? Hanya Bapak Ibu Saudara saya tahu. Dan selanjutnya, sekarang bagaimana caranya untuk kita menghadapi atau melangkah ke depan? Tadi kita sudah lihat 3 penghalang. Sekarang bagaimana caranya untuk kita melangkah ke depan? Untuk menghadapi masa depan yang mungkin belum pasti, tapi paling tidak kita berani melakukan. Yang pertama, yaitu antisipasi. Bagaimana cara melangkah ke masa depan? Ada yang pertama adalah
antisipasi. Antisipasi ini adalah kata kerja. Saat saudara mencari tahu apa yang terjadi di depan. Karena langkah antisipasi memberikan saudara informasi yang membuat saudara berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Jadi kalau kita sudah bisa mengantisipasi, kita tahu kita berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Dan perusahaan-perusahaan besar, mereka selalu berusaha untuk mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Kalau tidak, rontok. Kejadian di COVID-19, bagaimana banyak perusahaan bangkrut. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengantisipasinya. Nah, contoh Alkitab, ada yang menarik. Contoh Alkitab, tokoh Alkitab tentang antisipasi ini, yaitu Yusuf. Kejadian 41 ayat 33 sampai 40. Kejadian 41 ayat 33 sampai 40. Saya baca ayat 33, Bapak itu ayat 34 dan begitu seterusnya. Kejadian 41 ayat 33. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gaduh-gaduh di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 37. Musuh itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kita tahu cerita ini. Firaun dapat mimpi. Ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Tidak ada yang bisa menghentikan kecuali Yusuf pada saat itu. Yang menarik adalah bukan hanya Yusuf mengartikan mimpi itu, tetapi Yusuf juga memberikan solusi atau mengantisipasi akan kejadian-kejadian di depan. Kalau Bapak Ibu baca tadi ada penilik-penilik 1/5 dari setiap hasil. Saya coba kita coba hitung-hitungan dengan kalkulasi. 20% setiap hasil panen selama 1 tahun ditimbun selama 7 tahun itu cuma 140%. Bagaimana bisa menghidupi 7 tahun kelaparan yang 700%? Mungkin nggak kira-kira? Kalau kita baca dengan teliti, 1/5 loh, artinya 20%. 20% selama setiap tahun dikali 7 cuma 140%. Untuk menghidupi seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa Mesir selama 7 tahun, 700%. Kalau bukan Yusuf diberikan hikmat oleh Allah, dia harus belajar ilmu pangan, dia harus belajar ilmu finance, ilmu ekonomi, manajemen, antisipasi. Oleh sebab itu Firaun bilang tidak ada seperti anak muda ini karena roh Allah ada di dalamnya. Antisipasi. Anak-anak Tuhan diberikan hikmat untuk bisa mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan
Tuhan diberikan hikmat untuk bisa mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Tantangan ada, ya ada. Tetapi Tuhan akan menyertai kita. Tuhan yang akan memberitahukan setiap langkah-langkah kita. Seperti contoh Yusuf. Ada hikmat Tuhan. Sehingga akhirnya harus serahkan cincinnya kepada Yusuf dan tidak ada satu makhluk pun yang bergerak tanpa seizin dia. Sampai harus bilang begitu, tidak ada seekor pun yang bergerak tanpa harus seizin dia. Yusuf yang menjadi kelebihan Firaun katanya hanya kedudukan. Lebih dari itu, Yusuf menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir pada saat itu. Antisipasi, inilah langkah-langkah untuk kita mau melangkah ke depan, yaitu kita mengantisipasi. Bagaimana caranya? Minta kepada Tuhan. Hikmat Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita bisa mengantisipasi setiap langkah-langkah ke depan. Yang kedua, bagaimana cara kita melangkah ke depan? Yang kedua adalah kesediaan untuk berubah. Kesediaan untuk berubah. Bapak Ibu Saudara harus bersedia untuk berubah. Saya temukan bahwa tidak semua orang bersedia untuk berubah. Banyak kita memimpikan masa depan, banyak kita memimpikan yang indah-indah di depan, tetapi kita tidak mau berubah. Banyak kita mimpikan, wah saya mau jadi begini. Tapi hari itu masih tidur-tiduran aja di kamar. Langkahnya adalah bersedia untuk berubah. Perubahan itu membutuhkan keberanian. Dan tidak semua kita berani untuk berubah. Dan gak mau berubah. Kalau belajar dari ilmu medis, perubahan itu merupakan tanda kehidupan, yaitu sel yang berubah setiap hari, sel yang rusak dibuang, diganti sel yang baru. Waktu itu orang mati menurut dunia medis tidak ada perubahan dalam sel-selnya, akhirnya selnya menjadi busuk. Perubahan itu tanda kehidupan. Ada kisah yang menarik di Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita belajar bersama-sama. Alkitab kita sangat spesial, memberikan contoh untuk kita bisa mengerti. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita baca, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu kuat kaki dan mata orang itu. Ini yang kita baca. Cerita ini, kisah ini menceritakan tentang transformasi si lumpuh dalam hidupnya. Sebuah transformasi kehidupan atas seseorang yang lahir lumpuh. Dan waktu orang lumpuh ini ketemu Yesus, dia tidak minta apapun kecuali dia. kecuali dia minta apa? Sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ini yang kita baca. Cerita ini, kisah ini menceritakan tentang transformasi si lumpuh dalam hidupnya. Sebuah transformasi kehidupan atas seseorang yang lahir lumpuh. Dan waktu orang lumpuh ini ketemu Yesus, dia tidak minta apapun kecuali dia minta apa? Sedekah.
Karena apa? Karena itu yang dia tahu seumur hidup dia. Minta, minta, minta. Dia tidak minta perubahan dalam hidupnya. Yang hanya dia minta, berikan aku sedekah hari ini supaya hidupku besok jauh lebih tenang. Ada yang menarik di kisah ini. Dan kita tahu bahwa apa yang kasih itu jauh lebih baik daripada yang diminta, bukan? Apa yang menarik adalah Petrus tidak tanya. Kalau kita baca lebih kan Petrus tidak tanya, apakah kamu bosan hidup sebagai si lumpuh? Si lumpuh tidak diberi kesempatan untuk memilih. Dia langsung diangkat, langsung ditarik, seketika di jalan. Tidak ada catatan tentang kehidupan selanjutnya di hari berikutnya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan si lumpuh ini besok hari? Karena seumur hidup dia cuma tahu meminta-minta. Dia punya pilihan untuk kembali ke masa lalu. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Dia punya pilihan untuk kembali ke zona nyaman dia, ke masa lalu. Atau dia buang ini dan dia mau melangkah ke depan. Sementara dia memilih slide berikutnya. Sementara dia sedang memilih, Bapak Ibu Saudara, ada jasa antar jemput. Kan kita sudah baca, ada orang yang mengusungnya, ya kan? Ada antar jemput. Artinya pada saat itu ada sekian, ada 4 orang mungkin kehilangan pekerjaannya. Saya nggak tahu teman-temannya suka apa enggak. Kan dia harus antar jemput. Artinya saat itu ada teman-teman yang kehilangan. Apa artinya? Kadang-kadang teman-teman kita, saudara-saudara kita, sekeliling kita tidak mau hidup kita berubah. Kesembuhannya adalah perubahan eksternal ya, tapi tidak kalah penting perubahan internal. Itu yang menentukan dia harus meminta-minta atau melangkah ke depan. Amin. Kesembuhannya adalah perubahan eksternal, tapi yang tidak kalah penting adalah internal. Tuhan peduli dengan perubahan dari kita, dari dalam diri kita, sebelum dia merubah apa yang di depan kita. Dan ngomong-ngomong, nanti setelah ibadah, kalau mau diulang boleh. Nanti saya dimarahin karena saya ambil dari pastori. Tapi besok hari si lumpuh harus memilih apakah dia kembali ke masa lalu, ke zona amannya lagi, atau dia melangkah ke depan. Pertanyaan buat kita semua, perubahan pola pikir, pola apa yang harus saya lakukan hari ini? Kadang-kadang harus dipaksa, Bapak Ibu. Saya harus jujur. Ketika saya pindah ke tempat ini, ke Lawang, saya harus bukan rahasia pastori. Jam 4 pagi kita harus sembahyang ada. Harus kerja firman Tuhan. Dipaksa untuk berubah. Kalau kita nggak sanggup baca satu bab, minimal 1 pasal. Nggak sanggup 1 pasal, minimal 10 ayat. Nggak sanggup 10 ayat, minimal 1 ayat. Kesorongan jadi katanya. Kalau 1 ayat pun tak. Ada yang harus kita ubah dalam pola pikir, pola hidup kita, supaya kita berani melangkah ke depan, mau berubah. Amin.
Jemaat Tuhan di Alfa Omega mau berubah? Mau berubah? Haleluya. Langkah yang ketiga, bertahan, bertekun, bertahan untuk memilih percaya dan tekun kepada Tuhan. Saya mengambil contoh tentang transformasi ulat menjadi kupu-kupu dalam kepompong, dan kita tahu itu tidak terjadi dalam satu malam. Ada keberanian ulat untuk melangkah, untuk menjadi seperti kupu-kupu. Dan kalau mungkin kita potong di tengah-tengah dan kita buka kepompong itu, mungkin yang kita lihat bukan ulat dan juga bukan kupu-kupu. Dan di situ seringkali kita kehilangan kekuatan kita karena kita tidak gigih bertahan. Karena ketakutan yang saya lihat adalah melepaskan apa yang di belakang sebelum kita pegang apa yang di depan. Kita susah melepaskan yang di belakang. Bertahan. Setiap proses Tuhan ada waktu Tuhan, dan itu kedaulatannya Tuhan. Kita tidak bisa mengotak-ngatik itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita bertahan, bertekun dalam iman kita, dalam pengiringan kita, dalam doa kita kepada Tuhan. Bilangan 14 ayat 8 sampai yang ke-9 dalam terjemahan PSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Saya dan para pemain musik untuk maju ke depan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Dia pasti membawa kita masuk, memberikan kepada negeri yang berlimpah dengan hasil alam itu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada penduduk negeri itu. Mereka akan kita lalap habis. Tidak ada yang melindungi mereka, sedangkan kita disertai Tuhan. Amin. Sedangkan kita disertai Tuhan. Jangan takut kepada mereka. Kepastiannya adalah hari ini adalah Tuhan menyertai ibu saudara dan saya. Amin. Dia Immanuel, Dia Tuhan yang menyertai kita. Alasan kita tekun dan gigih melangkah ke depan bukan karena kita kuat, tetapi karena ada kepastian akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara mau melangkah menuju masa depan, saudara perlu mempercayakan masa depan yang belum pasti itu kepada Tuhan yang pasti dalam hidup saudara. Amin. Amin. Saudara perlu percaya masa depan yang tidak pasti itu kepada Tuhan yang pasti dalam hidup saudara. Saudara dan saya tidak dapat mengubah kondisi hidup kita dalam satu malam, tetapi kita dapat merubah arah hidup kita yang dulunya hanya ke masa lalu, kita ubah ke masa depan. Kita tidak bisa ubah hasilnya, tapi kita bisa ubah arah langkah kita menuju visi, langkah iman kita menuju apa yang sudah Tuhan lakukan. Ini yang bisa kita lakukan. Diberkati oleh firman Tuhan, haleluya. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Kita tidak lagi melihat masalah yang begitu besar di depan, tapi kita mau melihat kepada Dia, Immanuel,
Allah yang menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Kita kembali lagi refleksi hidup kita, pribadi lepas pribadi dalam hadirat Tuhan. Kadangkala kebisingan dunia membuat kita lupa akan suara Tuhan. Dan seringkali kita lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan sampai kita seperti murid-murid Yesus yang sedang di perahu, lupa ada Yesus yang beserta dengan dia. Padahal Yesus ada bersama-sama di dalam perahu. Seandainya mata tertuju kepada murid-murid itu, tertuju kepada Yesus, mungkin murid-murid itu akan mendapatkan ketenangan di tengah badai yang sedang bergejolak. Dan hari ini, mari kembali fokus kita, pandangan iman kita kepada siapa yang menyertai kita. Dialah Yesus yang menyertai kita. Kembalikan fokus kita. Tantangan boleh ada di depan, tapi Tuhan Allah yang menyertai kita. Immanuel,
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kecil atau besar, kiranya Engkau memberkati di dalamnya. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan memberkati melalui persembahan kita. Allahku dahsyat. Dan sebagai warta sepekan untuk aktivitas ibadah kita seperti yang ada di warta jemaat Bapak Ibu Saudara. Hari Selasa pukul 4:30 kaum wanita beribadah. Ini spesial, kaum wanita spesial hari ulang tahun Sipora ke-47. Jadi akan diperingati Selasa pukul 4:30 sore. Mari Bapak Ibu yang merasa wanita beramai-ramai datang untuk memeriahkan dan beribadah bersama. Dan hari Kamis pukul 6 sore ibadah doa di gereja. Hari Jumat ada doa puasa. Doa puasa dan ketemu pada mesbah keluarga pukul 5 sore di rumah Bapak Hermanto, Jalan Ayani, Gang 2, RT 5, RW 7, Purirejo, Lawang. Bapak Hermanto. Dan hari Sabtu pukul 5 Joshua Generation. Hari Minggu ketemu lagi pukul 7 Alpha Omega Kid.
dan pukul 8 kita beribadah raya. Dan untuk pengarahan pranikah akan dilaksanakan pada Minggu 9 Maret 2025 selesai ibadah raya, dan baptisan air, pengarahan baptisan air di hari Sabtu 22 Maret 2025 pukul 3:30. Sepertinya itu yang bisa diinformasikan, dan barangkali masih ada yang akan ditambahkan. Silakan Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kembali untuk kaum wanita dalam ibadah ulang tahun hari Selasa dilakukan jam 4 sore, dan masih dibuka pendaftaran. Seharusnya sudah ditutup karena berhubungan dengan apa yang akan disediakan oleh pengurus. Jadi hari ini masih dibuka kesempatan bagi ibu-ibu yang rindu ikut beribadah dalam ibadah ulang tahun kaum wanita Sipora. Nanti setelah ibadah boleh menghubungi Bu Joni di depan. Hari ini ada pengarahan pranikah bagi mereka jemaat atau siapa yang akan menikah di gereja ini. Mereka yang berencana menikah di tahun ini atau tahun depan, saya akan melakukan pengarahan pranikah supaya para calon-calon yang akan menikah ini tahu seperti apa aturan-aturan yang berlaku di dalam gereja ini. Lalu di hari Sabtu 22 Maret akan dilakukan pengarahan baptisan air yang pertama. Ada beberapa kali pertemuan, tapi saya buka dulu di hari pertama di hari Sabtu. Dan bagi mereka yang akan memberikan diri untuk dibaptis, mohon untuk mengisi formulir yang disediakan ada di pintu keluar sebelah kanan. Itu ada formulir baptisan air. Lalu kalau sudah diisi, silakan kembalikan kami. Boleh diberikan di bagian penyelam ketika Bapak Ibu atau saudara yang akan dibaptis mengambil formulir tersebut. Itu saja yang bisa saya kembali perjelas supaya tidak ini gimana ini. Untuk pengarahan baptisan itu ada beberapa kali pertemuan, ya. Lalu ibadah sore sudah berjalan, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin punya keluarga, saudara yang belum berkesempatan ibadah di pagi, boleh ingatkan mereka di gereja ini ada ibadah sore jam 4:30 dimulai. Yesus memberkati. Akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdiri semua, sebab Kau besar, kata-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Tiada
setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Semua hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau memberkati pakai kehidupan mereka. Lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah datang beribadah kepadamu. Engkau tahu keberadaan mereka, Engkau tahu apa yang sedang menjadi pergumulan-pergumulan umat-Mu Tuhan. Engkau Allah, bela hidup mereka Tuhan. Kau tilik setiap kesetiaan umat-Mu kepadamu. Dan biarlah pemeliharaan dari kasih setia Allah tetap ada di dalam kehidupan umat-Mu, di dalam pribadi maupun keluarga mereka semua. Apa yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Apa yang menjadi usaha mereka, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih kalau ada umat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini. Tuhan, masih ada waktu kami beribadah lagi di sore hari. Ingatkan kepada mereka untuk tahu beribadah kepadamu, tahu menghormati waktu-waktu yang Engkau berikan untuk kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk seluruh persembahan yang sudah doa di dalam rumah Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan umat kecil ataupun besar. Tuhan, kembalikan berkat bagi mereka. Dan bagi Engkau yang sudah mengembalikan milik Tuhan, mari angkat tanganmu. Tuhan, Engkau memperhatikan setiap tangan-tangan umat-Mu. Mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, mereka lakukan bagian firman-Mu. Tuhan, untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kami belajar untuk jujur di dalamnya Tuhan. Karena Engkau memperhatikan apa yang dikerjakan umat-Mu, apa yang diusahakan mereka. Terjadilah sesuai dengan iman kepada firman Allah, bahwa Engkau berjanji, Engkau akan melipat gandakan di dalam setiap apa yang sudah mereka lakukan kepadamu. Tuhan, terima kasih banyak atas segala kasih setia-Mu kepada kami. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus, memberkati setiap keluarga-keluarga umat-Mu, pribadi-pribadi, mulai dari kepala keluarga, ibu, anak-anak, seluruh kehidupan keluarga umat-Mu. Tuhan, berkati hidup mereka. Tuhan, jaga hidup umat-Mu di hari-hari ini. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi Tuhan, menceritakan bahwa Engkau ada dan Engkau sedang mengerjakan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tolong jaga umat-Mu di tempat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan, peliharakan mereka semua. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa yang baik. Kalau ada umat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami terus berdoa kepada-Mu, mohon kemurahan-Mu untuk Ibu Topo. Tuhan, terus jamah kehidupannya. Segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, tapi tangan Tuhan yang berkuasa itu lebih daripada itu. Tuhan, terus menjamah kehidupannya. Ingatkan kepada Ibu Topo Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah berubah kuasanya. Tuhan, ingatkan tentang firman Tuhan yang selalu dia dengar, bahwa Yesus yang dia sembah adalah Yesus yang hidup. Kuatkan imannya kepada-Mu Tuhan. Sekalipun dalam ketidakberdayaannya, dia tetap mau belajar memuliakan akan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, jamah Tuhan, jamah. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu bagi anak-anak-Mu yang lain yang dalam keadaan sakit. Tuhan, jamah mereka. Untuk anak sekolah minggu Ines, untuk kehidupan Tuhan, tolong jamah anak ini. Kesembuhan Kau berikan kepadanya. Tuhan, juga tolong kehidupan Vero. Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Allah tetap hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun keadaan mereka, mereka melihat kuasa tetap ada menyertai perjalanan iman. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Setiap keadaan yang terjadi di negeri kami mohon kepada-Mu, berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, untuk menangani setiap masalah yang terjadi di negeri kami. Tuhan, tolong supaya bangsa kami dapat melewati setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Di dalam nama Yesus Kristus, tolong berikan kemampuan kepada pemerintah kami Tuhan. Mulai yang ada di atas Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat menteri, para pejabat daerah, sampai kepada mereka yang ada di RT RW sekalipun. Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama bangsa kami, bangsa yang dipelihara oleh Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tolong sertai kami dalam perjalanan pulang. Tibakan kami di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Sepanjang minggu berjalan, Tuhan tetap pelihara dalam setiap kerja usaha umat-Mu, dalam pendidikan anak-anak-Mu. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sore nanti ada ibadah kembali akan memberkati ibadah kami. Ada pengarang peragaan yang akan dilakukan juga Tuhan memberkati. Ada latihan paduan suara, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami pulang bersama dengan Engkau, bersama dengan berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan untuk dicurahkan kepada setiap kami. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari